Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Langsung saja untuk hari ini seperti biasanya, yaitu kita melaksanakan webinar atau Zoom. Untuk materi hari ini yaitu audit koefisien karakteristik beton dalam AHSP yang dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Baik Pak, untuk mengefisienkan waktu mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bapak untuk membawakan materi hari ini. Silakan. Oke, kasih kecil soal si supaya tidak beres. Ya, terima kasih Azizah. Ya, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di room Zoom saat ini, materi ini akan disajikan kurang lebih 30 menit. Nanti kita membangun diskusi tentang bagaimana sih audit koefisien karakteristik beton dalam analisa harga satuan pekerjaan. Memang ini agak sedikit teknis, namun sesungguhnya koefisien karakteristik beton dan HASP itu sudah ada dalam regulasi, sudah diatur, sudah ada pedomannya, sehingga APIP itu sendiri ataupun juga pihak dalam hal ini pelaksana proyek, PPK, KPA atau PA termasuk tim teknis ataupun konsultan, tentu hal yang demikian bukan hal yang baru ya, dan perlu patut memang dipelajari, dipahami, karena bicara tentang proyek pekerjaan konstruksi, ketiga elemen ini yaitu koefisien karakteristik beton dengan ASP saling bertalian, bertautan ketika kita ingin melaksanakan pekerjaan konstruksi. Sehingga audit ini ya tidak terbatas dengan disiplin ilmu, tapi sedikit perlu ada pengalaman yang lebih banyak, lebih jauh lagi, sehingga ketika kita melakukan audit koefisien karakteristik beton yang ada dalam AHSP, kita tidak kesulitan untuk memahami secara detail, secara mendalam, namun kita tidak diajarkan untuk memasuki wilayah atau disiplin ilmu lainnya. Jadi pertama ya pembahasan dasar hukumnya ya, yang kedua adalah jenis-jenis karakteristik beton, yang ketiga adalah koefisien karakteristik beton, yang keempat audit koefisien karakteristik beton. Nah, peraturan yang mendasarinya adalah ya PP 60 2008, peraturan PUPR 1 2022 ya, terdiri dari 4 bagian ya. Bagian pertama bagian umum, bagian kedua ASP sumber daya air, bagian ketiga adalah ASP Bina Marga, dan bagian keempat adalah HSP Cipta Karya dan Perumahan. Nah, jadi saya memetik satu HSP, yaitu HSP Cipta Karya dan Perumahan. Nah, kita ketahui ya definisi beton itu sendiri. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa kita tidak terlalu masuk di wilayah pendidikan ataupun kedisiplinan ilmu, tapi sesungguhnya sudah ada regulasi yang memudahkan kita, termasuk pihak auditor atau APIP sendiri, untuk mengenali sih apa sih itu beton, apa sih itu konstruksi, sehingga mungkin agak perlu lebih banyak sedikit meluangkan waktu untuk membacanya.
Nah, beton itu menurut SNI 2847 2013 adalah campuran dari bahan yang penyusunannya dari bahan hidrolik ya, potongan semen ya, agregat kasar ya, seperti batu-batuan yang kasar ya, kalau kita agregat halus, batuannya halus dan air dengan atau tanpa menggunakan bahan tambahan agnitur aditif. Beton itu memiliki kelas sebenarnya, ya, memiliki kelas. Pertama kelas 1 ya, berarti yang non struktural ya, kelas 1, yang kedua kelas 2. Kelas 2 ini standar mutu B1 ya, K 125, 175, K225 ya. K225 itu tentang sendiri, sedangkan beton kelas 3 ya diantaranya di atas K225 ya, K275, K300, K375, K500 ya. Jadi itu tentang kelas beton itu sendiri. Yang kedua jenis beton juga ada berat ringannya ya. Jadi kita cuma mengenali saja, ternyata beton ini memiliki kurang lebih 6 jenis ya, 6 jenis, sehingga kita cuma pihak auditor mengenali bahwa ternyata beton ringan yang pada jenisnya ya 800 sampai 1800 km per kubik ya, dan kuat tekannya ya, kuat tekanannya 1,89 ya MPa sampai 1724 MPa ya. Kalau SNI sekarang kalau bicara kuat tekan uji silinder itu ya, uji silinder memakai standar MPa ya. Dulu kalau memakai menurut PBI ya, Persatuan Beton Indonesia 1971, memang dia menggunakan K ya. K itu adalah karakteristik. Yang kedua normal yang berat jenis ya, kuat tekannya 5 sampai 40 MPa ya. Berat sama demikian ya. Kita selanjutnya kita studi kasus sebenarnya. Apa sih yang ingin diungkap sebenarnya dalam ketika kita ingin mengaudit koefisien ya, koefisien karakteristik beton ya. Kita ketahui ya karakteristik beton ya, untuk misalnya studi kasus ini audit koefisien perbandingan 1 meter kubik beton ya, mutunya adalah 9 sama dengan 9,8 MPa atau 125 ya. Nah, ini K ini yaitu 125 atau karakteristik 125. Nah, di ASP Cipta Karya dan Perumahan Peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 ya. Kita sudah tahu ternyata untuk 1 meter kubik ini beton campuran ini ya, terdiri dari semen Portland ya 265 ya kilogram. Berarti kalau disakan ini dibagi 50 saja akan menghasilkan berapa sak ya. Pasir beton kerikil maksimum 30 mm ya. Nah, ini kerikil yang dimaksud 30 mm ini yang lolos uji ayakan ya, sehingga tidak bisa terlalu besar maksimumnya, tidak bisa terlalu besar dimensinya partikelnya kerikil, sehingga harus ada melalui uji ayakan saringan ya, saringan yang bisa diterima, yang bisa dimasuk sebagai campuran atau komposisi beton itu adalah maksimal 30 mm. Yang kedua air ya, standarnya air. Jadi kita bisa lihat ini di koefisien. Ini sudah ada di PUPR ya, bagian 4 nomor 1 tahun 2022. Nah, studi kasus kedua yaitu untuk beton 1 meter kubik ya, untuk beton 26,4 MPa ya, 26,4 MPa atau beton karakteristik 300. Nah, dia berbeda koefisiennya ya, tetapi khusus untuk air ya, khusus untuk air tidak berbeda. Dia berbeda untuk koefisien bahan semen Portland, pasir beton
termasuk juga kerikil ya, kerikil beda koefisiennya. Selanjutnya nah kita menguji sebenarnya, kita melakukan ujian ya, kenapa ya agak sedikit ini. Sesuai. Ada kesalahan ya. Saya pindahkan. Jadi ada kesalahan tiba-tiba. Kayak apa saja ini. Saya masuk di Excel saja ya, di Excel. Ada kesalahan ketikannya tidak sempat ya saya memberikan penjelasan bahwa benarkah untuk beton ya, untuk beton ya, yang sesuai penjelasan tadi. Saya balik sedikit ya, saya perbaiki. Kelihatan masih saya, bentar ya. Nah, ini ada trouble ya. Oke, ini tadi kita kembali dulu pemahaman, dikunci dulu ya, bahwa benarkah bagaimana kita menghitung perbandingan jika mutu beton ini 5,8 MPa ataupun karakteristik 125. Untuk itu kita akan melalui pendekatan menghitung bagaimana mutu beton K125 ini sesuai dengan komposisinya ya, apakah mutu beton K125 komposisi perbandingannya satu semen ya, satu sak semen, 2 pasir atau 3 kerikil ya, 3 tong kerikil, 3 adukan ataupun pengangkut kerikil ya, kayak seperti lori-lori, apakah sesuai dengan komposisi yang disalurkan di SNI. Baik, saya ambil di Excel saja supaya agak kacau ini. Excel mana Excel ini? Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa ini beton 125 ya, 125 selain campuran yang saya sebutkan tadi di slide PPT, maka kita harus juga melihat perbandingan mix desainnya ya. Apakah mix desain itu sesuai dengan mix desain 123 yaitu 1 semen, 2 pasir atau 3 kerikil. Untuk itu kita mulai di perhitungan ya. Jadi kita akan membandingkan kalau dia 123 berarti dia kategori beton yang mana? Apakah beton K ya, saya lari ke K saja ya, yang lebih familiar ya daripada MPa, K175 atau beton K125 ya.
beton K125. Nah, dari tabel yang saya sampaikan tadi, untuk K125 ya, 27, ini kita bisa uji ya, apakah pencampuran mix betonnya itu sesuai dengan ketentuan ya. Oke. Kelihatan Asisa ya? Asisa. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Excelnya ya, Excelnya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kita sebelum kita masuk di, maka audit kita adalah kita lihat dulu, kita menghitung dulu atau kita memahami dulu tentang mutu beton K125 ya, ya dengan mutu beton K175. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah kita meminta kepada PPK, konsultan, perencana atau pengawas atau tim teknisnya, tenaga teknisnya dari penyedia konstruksi untuk meminta ya bagaimana perhitungan dia terhadap mutu beton itu sendiri ya K125. Bagaimana perbandingan atau mix desainnya beton itu sendiri. Ya, kita ketahui kalau K125 ya 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil ya. Nah, apakah sesuai dengan pencampuran tersebut? Nah, atau komposisi mix desainnya. Kita ketahui ya dengan itu yang disebutkan tadi di slide ya, di slide bahwa di slide itu kalau semennya ya, semennya adalah 275 ya. 276, 28 persen betonnya 282 kilogram ya. Termasuk kerikilnya 10.012 kilogram. Nah, untuk itu kita ingin melihat komposisinya dulu dari aspek berat jenisnya. Nah, cara membaginya adalah ya sesuai rumus ini ya, sesuai rumus. Cara membaginya untuk berat jenisnya, ini berat jenisnya. Jadi perkaliannya berdasarkan semen ya, berdasarkan semen. Pembagiannya berdasarkan semen. Nah, hasil yang didapat ternyata ya hasil didapat untuk mutu beton, berat isi betonnya, berat isi betonnya, ini kan beton ini campuran beton ya. Berat isi betonnya adalah 1:3:4 ya. Apakah benar itu dia tergolong perbandingan ya mix tersebut? Kita akan lihat di perhitungan di volume ya. Jadi bukan kita lihat di komposisi berat jenis. Nah, perlu kita ketahui seperti yang dijelaskan di atas bahwa semen tadi 275, 276 kerikil ya, pasir beton 282 dengan kerikil 1012. Nah, untuk mengetahui bagaimana volume betonnya, maka kita harus mengetahui berat isi untuk semen ya. Berat isi untuk semen kita ketahui, kita melihat di bagian 1 bagian umum di Permen PUPR nomor 1 tahun 2002, berat isi untuk semen itu 1 kg per meter kubik 1250 ya. Kalau untuk pasir beton 1520 kg per meter kubik ya. Kalau kerikil 1360 km per meter kubik. Nah, untuk mendapatkan volumenya ya, jadi ini volume. Nah, untuk mendapatkan volume apakah maka kita membagi 1 2 L71 ya. Kita membagi 276 ya dibagi 250 sama demikian ya, kita membagi hasil pembagian itu. Nah, bagaimana dengan komposisi ya? Nah, untuk kita melihat komposisi ternyata bisa kategori ya. Ini komposisi perbandingan ya. Kategori 1 semen, ya, 2 pasir dan 3 kerikil. Nah, bagaimana dengan kalau kita bandingkan dengan beton K225, K175 ya.
Nah, kita ketahui di SNI ya, bukan SNI, di PUPR ya, 1/2/2020 ini 22. Kalau untuk mutu beton K175 maka sebenarnya sama 326, 60, 10.029 ya. Nah, mencari rumusnya. Nah, ternyata untuk K175 itu kurang lebih sama ya. Posisinya 1 ya, 1 2 3 gitu. Nah, ini agak berbeda dengan pencampuran untuk mix design beton K125 ya, 125 dia terlalu tinggi ya, membeda. Jadi ternyata untuk K175 ini K175 mix desainnya harus 123. Nah, bagaimana dengan K125? Nah, 125 ini harus kembali diuji tentang berat jenis ya, berat jenis yang dicantumkan dalam HESP itu sendiri ya, di HESP ke-6. Standar untuk beton K125 pencampurannya itu 123 ya, sesuai dengan hitungan tersebut ya, standarnya, standar teknisnya. Nah, kita kembali ke sama ya, kesalahan sedikit ya. Jadi kalau untuk beton K300 yang saya contohkan tadi ya, saya 300, maka pencampuran atau mix desainnya adalah ini ada mix desainnya ya 1 atau 1 2 3 juga. Jadi masih pencampuran 1 2 3. Karena ini komposisinya 1, ini tidak melebihi dari 1,5, maka bisa 1 ya. Dan kerikil sama juga 2 ya, tidak melebihi dari 2,5. Jadi bisa 1 1 2. Jadi mix desainnya untuk beton K300 itu sendiri itu 1 1 2 ya. Jadi bisa kita lakukan audit terhadap pencampuran baik itu di JMD-nya ya, jok mix desainnya, termasuk jok mix formulanya yang sudah dipakai itu sendiri ya. Jadi kata kuncinya adalah kita melihat pertama di berat isi ya, berat jenis komponen pekerjaan beton ya, yaitu semen, pasir, dan kerikil ya. Itu kata kuncinya. Sedangkan koefisien volume ini ya, volume ini sudah standar. Nah, kalau isi itu akan berkaitan dengan perhitungan berapa komposisi nantinya, akan berkaitan dengan komposisi. Nah, bagaimana kita lakukan audit ya? Audit itu sendiri ya, audit koefisien ya, koefisien tersebut, karakteristik beton, mutu ya, mutu betonnya kita harus pastikan bahwa ada kesesuaian mutunya. Yang kedua, koefisien HSP-nya, ini koefisien HSP semen ya, pasir beton, kerikil, air ya. Koefisien berat bahan, nah ini harus dipastikan berat bahan seperti semen, pasir beton, kerikil, dan lain-lain sesuai dengan standar. Nah, koefisien campuran, atau mix design ini juga harus sesuai dengan karakteristik beton. Nah, yang ketiga, kayak ini 1 2 3, ini 1 1 2 ya. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan ya, bagaimana kita menyimpulkan untuk beton K125 tidak perlu pakai uji betonnya terhadap kuat tekannya ya. Kayak kuat tekan, cukup dia memakai uji workability-nya, kelayakan beton segarnya itu melalui uji SLAM ya, 12 plus kurang 2 cm itu sendiri. Sedangkan kalau beton K300 ataupun mutu beton FCMPA 26,4, maka dia pakai uji kuat tekannya. Jadi bagaimana kita melihat koefisien ya, kita mau koefisiennya benar ya, koefisiennya ya, yang dalam HSP. Yang kedua, berat jenis bahan, koefisien campurannya juga termasuk pengujiannya. Itu yang dilakukan
ketika kita melakukan uji koefisien karakteristik beton. Nah, ini contoh ya, kita mengkonversi dari mutu beton MPA ya, yang di SNI menjadi karakteristik ya. Bagaimana kita mengkonversi, ini sudah ada rumusnya, tapi yang pasti kalau untuk benda ujinya ya, benda uji yang umpamanya setelah campuran itu ya, sesuai dengan selem dimasuk di benda uji, ini benda uji ini. Maksimal 28 hari ya, lebih kematangan beton itu kan 28 hari. Nah, benda uji untuk kuat tekannya untuk menggunakan silinder pasti dia FC MPa ya. Sedangkan kalau untuk kubus ya dia pakai ukuran karakteristik ya, karakteristik. Jadi ini benda ujinya ya. Ketika kita melakukan uji kuat tekan, ya saya masuk lagi di Excel tentang cara menghitung, mengkonversi ya, mengkonversi. Nah, misalnya kita mau mengkonversi ya dari mutu beton ya, MPa atau FC itu sendiri. Misalnya kita sering mengenal di analisa satuan pekerjaan, termasuk daftar kuantitas dan harga, termasuk di spesifikasi teknis atau syarat RKS ya, rencana dan syarat kerja, rencana kerja dan syarat-syarat itu kita sering melihat konsultan perencana atau PPK itu sendiri menetapkan untuk mutu beton ya, untuk mutu beton misalnya FC sama dengan 6 MPa. Nah, tentu bisa kita konversi ya dalam bentuk karakteristik apabila misalnya kita ingin menggunakan benda uji ya kubus ya, kubus. Kalau untuk kubus ini ya benda uji kubus ya, ini kubus ya. Dan ukuran 15 kali 15 kali 15 berarti kita ingin melihat karakteristik beton. Sesuai dengan judul ini berarti kita ingin melihat karakteristik beton. Kalau kita melihat tekanan beton ya, tekanan beton pasti pakai benda uji silinder ya, silinder. Jadi kalau untuk mengetahui ya sesuai rumusnya bahwa 6 ya, 6 dikali 1 MP ini kan 10, ya jadi 1 kalau dikonversi ini 1 MP ini adalah 10,1971 km persegi ya, kilometer persegi. Jadi kenapa jadi 10 km ya, 10 kilogram ya, 10 kilogram ya, sentimeter ya. Oke, jadi saya sudah pasang rumusnya, sisa dipakai ya. Bagaimana ingin mengkonversi tentang beton itu sendiri. Demikian yang saya sajikan. Mari kita diskusi kepada materi yang sangat singkat ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Untuk penanya pertama di sini mungkin ada Ibu Sri Utami. Silakan Ibu Sri Utami untuk menanyakan mengenai dengan materi kita hari ini, yaitu audit koefisien karakteristik beton dalam AHSP. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Izin Pak narasumber tidak membuka video karena jaringan agak berat kalau buka video. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak narasumber, Pak Kurniawan. Izin Pak Kurniawan memberikan masukan kepada kami. Jadi sedikit kami cerita, di kantor kami ada bangunan yang mangkrak Pak. Karena kami mau bangun perpustakaan pada saat itu Pak, tapi karena pandemi Pak, karena pandemi jadi bangunan itu tersebut mangkrak baru setengah, sudah ada strukturnya Pak. Nah, untuk tahun anggaran 2023 rencananya akan dilanjutkan pembangunan tersebut. Mohon kiranya saran dari Bapak, apakah
kami juga melakukan, karena kami sebagai APIP daerah diminta untuk melakukan pengawalan terhadap perencanaan anggarannya. Apakah kami juga diminta untuk melakukan uji terhadap beton tersebut? Mohon sarannya, Pak. Ya, cuma itu ya, Pak, Ibu Sri ya. Ya. Ini Kemudian yang pertama- kedua, Pak, izin Pak, yang kedua, Pak, izin yang kedua, kami juga diminta untuk melakukan probity audit, Pak, terhadap hasil desain dari konsultan perencana. Nah, di awal kami meminta kepada konsultan perencana untuk melampirkan uji beton, Pak, gitu, melalui lab uji beton. Itu aja mungkin, Pak, 2 pertanyaan dari kami. Terima kasih atas saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Utami. Permasalahan ini memang sering ditanyakan kawan-kawan juga di tetangga kabupaten saya, di teman-teman lain ya. Memang kalau pekerjaan lanjutan itu, saya mulai dulu dari hulunya ya, supaya paripurna ini. Ya, siap, Pak. Kalau untuk pekerjaan lanjutan, pilihannya ada 2. Kalau dia pekerjaan lanjutan nilai bangunannya ya, ataupun juga nilai bangunannya besar, sebaiknya di tender ya, di tender. Ataupun juga bisa kita menunjuk penyedia yang memiliki kemampuannya. Jangan sampai penyedia itu yang sama, bisa penyedia yang lain yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan. Jadi polanya ada 2, bisa penunjukan langsung ataupun melalui tender untuk pekerjaan yang baru ya, penambahan ataupun lanjutan. Itu yang pertama. Kalau kita mulai dari proses itu sendiri, maka langkah yang paling baik itu adalah kita lakukan probity, Pak, Ibu. Kita lakukan probity. Yang kedua, terhadap beton yang ada yang sudah kurang lebih ya, mungkin tertinggal selama 2 tahun. Umur beton itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 ya, PP ya, bahwa setiap tahun ya kualitas penyusutan beton itu 2% ya, 2%. Sehingga untuk itu memang perlu ada pengujian kembali terhadap beton. Nah, pengujian kembali terhadap beton itu, Bu, kalau saya sangat sarannya pakai core drill ya, dengan cara mengebor dan memasukkan ke lab ya, meminta ke lab di lab sipil untuk mengetahui kadar campuran atau komposisinya apakah masih bisa kuat dengan karakteristik ataupun MPA-nya yang sudah disyaratkan sebelumnya. Itu pertama. Yang kedua adalah uji tersebut yang kita mintakan itu kan ada toleransinya, Bu, ada toleransinya ya. Tentu kita harus perhitungkan berdasarkan penyusutan umur beton itu sendiri. Yang tadinya kita sudah di tahap pertama, kita PPK konsultan sudah menetapkan karakteristik beton K300 umpamanya. Ternyata kan setiap kan faktor penyusutan beton itu tidak hanya faktor manusianya, itu pencampuran yang tidak benar, ada juga faktor alam ya, gitu. Sehingga menurut saya selain kita uji koordinir itu sendiri, ketika ada turun di bawah dari kualitas sagi beton A300, maka kita bisa lakukan perkuatan ya. Itu bisa disarankan kepada teman-teman dari teknik itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu harus probity dulu, memastikan bahwa apakah struktur bangunan yang ingin menjadi lanjutan ini tidak berdampak pada pekerjaan lanjutan ya. Nah, untuk memastikan itu, maka langkah yang dilakukan APIP itu adalah probity. Nah, kita probity perencanaan teknisnya. Nah, perencanaan teknis untuk pekerjaan lanjutan, ya tentu kalau kita menggunakan, kita lihat dulu, Bu, SNI-nya ya. Kalau untuk pekerjaan beton, untuk pekerjaan gedung ya, pekerjaan gedung beton struktural itu
kita menggunakan SNI 2847 2019, itu yang terbaru. Yang sebelumnya 2847 2013, 2012 dan 2008 itu untuk pekerjaan struktur bangunan itu sendiri. Jadi pakai standar tersebut dan minta kepada konsultan perencana ketika menyusun gambar atau DED-nya harus pasti betul bahwa beton yang akan pekerjaan lanjutan ini tidak menjadi beban untuk pekerjaan yang sebelumnya, ya, karena memang kekuatannya akan menurun karena berdasarkan umurnya yang sudah pokoknya kurang lebih 2 tahun, apalagi tidak dilakukan perawatan. Itu. Jadi saya sarankan untuk pekerjaan yang dialami itu sendiri harus ada uji betonnya untuk memastikan apakah yang sudah ditetapkan sebelumnya itu masih sesuai standar atau tidak sesuai atau di bawah dari standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan itu jangan memakai pendekatan hammer test ya. Hammer test itu tidak terlalu ya, kalau kita menguji pantul itu uji palu pantul itu tidak menggambarkan tentang kekuatan beton itu sendiri. Lebih bagus kita menggunakan kordil atau uji kuat tekan. Itu lebih menggambarkan terhadap kekuatan beton itu sendiri. Itu Bu. Itu saran, jangan pakai hammer test. Ya, pakai kordil atau pakai uji kuat tekan. Demikian Bu Sri. Baik Pak Kurniawan, terima kasih atas saran masukannya. Izin Pak, ada hal yang masih agak membingungkan buat kami Pak, terkait dengan uji Pak ya, uji beton tersebut Pak. Kami meminta bantuan PPK Pak untuk melakukan uji tersebut, ya Pak ya. Artinya memang kami tidak mengawal Pak. Saya juga mohon juga masukan dari Pak Kurniawan untuk faktor resiko nih Pak, resiko terhadap kebenaran titik yang diambil oleh PPK ya Pak. Artinya kami dalam hal ini memberikan kesempatan kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan atas integritasnya Pak terhadap kinerjanya gitu loh Pak. Nah, kami tidak mengawal Pak, memang pada saat mengambil sampel di beberapa titik dengan menggunakan uji tadi Pak, uji kordil itu Pak. Ya. Kemudian PPK sudah melaporkan kepada kami Pak bahwa hasil uji tersebut sudah disampaikan kepada lab. Nah, kira-kira Pak terkait dengan faktor risiko terhadap titik yang diuji ini Pak, apakah memang menjadi perhatian kami tidak juga nggak Pak? Karena kami tidak mendampingi terus terang nih Pak untuk titik-titik yang diambil untuk ujinya ini. Baik Bu. Jadi pertanyaan di manakah titik-titik ya? Pertanyaan di manakah titik-titik yang harus diambil sampel untuk benda uji? Nah, kurang lebih ada 4 titik sebenarnya yang paling prinsip Bu ya, yang saya lihat di peraturan PPR nomor 8 tahun 2021. Ya, nomor 8 tahun 2021. Pertama, ya pasti fondasi Bu. Yang kedua slope, ya, yang ketiga adalah kolom ya. Yang keempat adalah balok. Itu 4 elemen ini ya, 4 elemen ini yang sangat menentukan terhadap struktur atau kekuatan struktur suatu bangunan atau konstruksi. Pondasinya, ya, kolomnya, slope dengan baloknya itu sendiri, ya. Itu yang menentukan. Jadi Ibu bisa melihat dia mengambil sampel uji di 4 tersebut atau tidak. Karena itu satu kesatuan terstruktur ya. Jadi kegagalan bangunan itu Bu, dilihat ada apa struktur ini. Jadi materi saya berikutnya tentang bagaimana menguji kegagalan bangunan itu kita melihat ada 4 struktur ya, fondasi, slope, kolom dengan balok itu sendiri. Lihat aja kalau hasil ujinya dari lab itu sendiri, lab mengatakan masih bisa diterima ya sesuai dengan toleransinya di SNI 2847 2019, ya sudah jalankan gitu. Tapi kan pihak lab akan memberikan keterangan oh ini bisa atau tidak ya. Jadi 4 lihat aja di laporan labnya ya, di laporan lab ya, terhadap pengujian kordil itu Bu. Demikian Bu. Baik Pak Kurniawan, terima kasih atas saran dan masukannya. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kami semua ya Pak, buat Bapak juga ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Baik Ibu, semoga bermanfaat ya Bu.
Amin. Makasih Mbak. Baik. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat dulu. Ini ada dari Bapak Suntani. Di file Excel perhitungan diberikan penjelasan bahwa tabel terkait ini sebenarnya masukan dari Pak Suntani ya Pak. Selanjutnya Pak, lanjut ke Bapak Laode Hiliawan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini misalkan seperti biasanya bahwa di dalam sebuah RAB, ya, misalkan untuk beton ya, misalkan beton Kak sekian itu sudah ada analisa yang sudah ditetapkan dalam Permen PUPR nomor 1 2022. Nah, pada saat kita melakukan pelaksanaan kegiatan, misalkan di situ kontraktor melakukan JMF atau menyusun backup quality. Ya. Nah, di situ didapatkan hasil pengujian itu nilai analisanya setelah dibuat dalam suatu formula, nilai analisanya lebih rendah daripada analisa SNI yang ditetapkan. Apakah nanti dilakukan CCO terhadap analisa itu atau tidak? Terima kasih. Oke. Baik, setelah dilihat di bawah perhitungan ya, sesuai standar ya, sesuai standar, ketika diadakan perhitungan quality ya, backup quality-nya ya, Pak. Iya. Backup quality di bawah dari standar, maka apa yang harus dilakukan terhadap pekerjaan itu. Nah, kalau kita melakukan CCO, bisa dilakukan CCO ya, kalau dilakukan CCO. Nah, justifikasinya CCO itu seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau justifikasi CCO itu benar dan tepat, itu berarti pihak PPK, pihak APIP itu menerima ya, karena koefisien itu Pak, kan? Koefisien itu sangat menentukan ya, sangat menentukan harga juga ya, sangat menentukan harga. Makin tinggi satu koefisien, makin tinggi juga harga untuk kuantitas dan harga atau BOQ itu sendiri. Sedangkan HSP itu kan pekerjaan 1 meter persegi atau 1 meter kubik itu sendiri. Nah, ketika sudah dikasih uang dalam bentuk hitungan HSP, baru ada turun dari sudah dikontrak, baru turun dari nilai mutunya, maka pertanyaannya adalah kalau justifikasi dalam rangka apa? Apakah tidak? Apakah akan berpengaruh terhadap struktur dan termasuk juga biaya? Dan apa yang harus ditambah kalau dia harus CCO? Itu Pak. Jadi harus ada alasan kenapa ada CCO. Kalau dia turun aspek mutunya, berarti yang harus dikasih naik aspek apa? Nah, yang paling penting adalah CCO ini dilakukan asal tidak mengganggu fungsi struktur-struktur lain yang sangat penting ya, seperti tadi pekerjaan gedung ya, atau CCO-nya harus dilihat di mana. Apakah CCO-nya di besi, di slope atau di kolom? Ya, kita lihat pembebanannya kembali. Ya, apakah untuk 2 lantai? Kita harus CCO jumlah besaran dari besi kolomnya, besi slope-nya atau tidak. Ya, itu juga harus dilihat. Ya, kalau di pembebanan bahwa dimensinya 20 kali 30 ukuran ataupun 30 kali 40 ukuran kolomnya atau ukuran slope-nya, maka itu kan pasti mengganggu fungsi struktur untuk misalnya untuk pekerjaan lantai 2. Yang bisa diterima kan untuk lantai 2 kan dia dimensi slope-nya itu kurang lebih 25 kali 35. Nah, kalau turun dari itu kita mau CCO, tentu itu mengganggu fungsi dari struktur, bisa menyebabkan struktur bangunan itu bisa mudah rusak ya, mudah patah karena pembebanannya itu standarnya minimal adalah 25 kali 35 untuk dimensi slope-nya Pak.
Jadi prinsipnya bisa dilakukan itu, tapi tidak mengganggu fungsi struktur lain. Misalnya kalau kolom praktis boleh, tapi kalau kolom utama jangan. Karena yang paling menyangga terhadap struktur untuk misalnya pekerjaan lantai 2. Begitu Pak. Iya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ibu, ya mohon maaf Bapak Eva Putranugraha, katanya mohon pencerahan Pak berkaitan dengan review HPS, apakah koefisien ini kita review juga, dan untuk perbandingan harga di mana yang kita jadikan pedoman dalam menetapkan harga dalam review HPS. Terima kasih Pak. Baik Pak Eva Putranugraha ya. Pak Eva, koefisien ini kan sudah ada standarisasinya ya. Jadi sudah ada standarisasi terhadap koefisien ya di SNI. Di Peraturan PPS nomor 1 tahun 2022 ya. Jadi sudah ada SNI-nya. Nanti kita akan materi berikutnya ya, di periode berikut bagaimana cara membuat koefisien SNI ya. Membuat koefisien ya di luar dari SNI. Yang kedua adalah apakah SNI ini kita review ya? Tentu kita lihat juga review Pak. Langkah di kantor saya ini di Inspektorat Kota Kendari, ketika kita melakukan review, bukan review lebih rasa probity ya, atau lebih rasa audit. Maksudnya kami meminta gambar, kami meminta backup volume atau backup data, kami meminta harga surveinya ya, harga survei, SSH-nya ya, termasuk juga daftar upah dan bahan, ASP-nya, daftar konteks dan RAB-nya, rekapitulasi biaya. Jadi kita tentu review Pak, karena koefisien inilah yang akan menjelma, yang akan berubah bentuk menjadi bill of quantity atau daftar kuantitas dan harga, ya bill of quantity-nya. Kalau kita tidak lihat di koefisien, maka bisa membengkak biayanya Pak, kemahalan apa HPS-nya, ya kemahalan HPS-nya. Jadi koefisien ini sebenarnya Bapak perlu ketahui, ini hasil riset teman-teman dari PU melihat pengalaman, melihat pekerjaan dan lain-lain. Misalnya pekerjaan untuk 1 meter persegi, berapa orang dilakukan kepala tukangnya, berapa pekerjaannya, berapa jam yang dilakukan. Itu berdasarkan pengalaman atau riset dari teman-teman PU. Ya, untuk itu tetap kita lihat koefisien ya, karena koefisien mempengaruhi harga masalahnya. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk memperbandingkan harga yang kita jadi pedoman ya. Harga yang kita pedoman Pak, kalau untuk HPS ya, selama ini kurang lebih 99% ya teman-teman ya, hampir semua 99% melihat HPS itu di SSH atau SBM ya, standar biaya masukan, atau SSH ataupun apa yang dari Perda itu salah. Itu salah total ya, salah total. Justru ketika kita yang mereview HPS, kita minta kepada dinas atau PPK yang meminta review di mana harga survei bahanmu, karena bahan material ya, bahan material tenaga kerja itu sendiri termasuk peralatan itu HSP itu SBM itu kan ditetapkan di tahun sebelumnya. Biasanya kan untuk kepentingan penyusunan anggaran 2022 ini AHSP atau SBM itu ditetapkan di 2021. Ya, itulah yang jadi dasar perencana menyusun pagu anggaran atau pagu pekerjaan. Ya. Tetapi kalau sudah bicara HPS, yang menjadi wajib itu kita meminta daftar upah dan bahan yang hasil survei Pak, karena sangat berbeda. Karena HPS itu akan menjadi dasar Pokja ya atau PPK untuk jadi bahan tender ya. Ketentuan HPS itu dalam aturan itu Perpres 16 2018 12 2021 bahwa 28 hari kerja sebelum terakhir pemasukan penawaran oleh penyedia. Ya, jadi HPS itu harus update ya. Jadi sehingga ketika kita melihat HPS, upahnya, bahannya, termasuk
materialnya, peralatannya itu kita harus minta data survei. Nah, data survei dari PPK itu sendiri, sisa kita lihat lagi tingkatannya, Pak. Kita lihat lagi tingkatannya. Kalau kita pernah belajar SCM ya, SCM itu sendiri tentang rantai pasok, ya rantai pasok. Tentu kita melihat apakah PPK ini memperoleh daftar upah dan daftar bahan, upah, material, peralatan ini di tingkat apa? Di tingkat pabrikan kah? Di tingkat pengecer kah? Di tingkat retail, supplier, agen, atau distributor termasuk pengecer? Nah, itu yang kita lihat, kita meminta penjelasan dari PPK. Bisa jadi PPK menetapkan harga yang sudah ada, menyusun menetapkan HPS itu dari harga pabrikan gitu, atau harga distributor atau harga agen, bukan harga di tingkat pengecer, sehingga harga itu menurut penyedia tanda kutip itu terlalu murah. Padahal memang kalau harga agen atau harga distributor pasti jauh lebih murah dengan harga pengecer di toko-toko. Ya, itulah yang menjadi perhatian dari APIP ya. APIP sendiri termasuk PA, Pokja, apa segala, PPK, untuk bahwa tidak sesederhana kita mereview HPS dengan melihat SSA. Itu keliru besar itu. Dan itu sudah saya bawa di level teman-teman saya di Irban 2. Jangan pernah, itu sudah hal yang haram itu kita melihat SSH atau SBM kalau kita ingin melakukan review HPS. Karena bisa merugikan penyedia, bisa terjadi kegagalan proyek dalam tender sendiri. Demikian Pak Eva. Terima kasih Pak, terima kasih pencerahannya. Ya, cukup Pak Eva. Cukup Mbak, cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat ya Pak. Jadi Mbak, Bapak dan Ibu. Izin Mbak. Iya, iya bagaimana Boleh Bu? menanya lagi Mbak? Menarik tadi penjelasan Pak Kurniawan terkait dengan survei harga. Boleh Pak? Ya, Izin? silakan Bu. Pak Kurniawan, izin. Menarik sekali tadi penjelasan Bapak terkait dengan review HPS, Pak. Memang yang berkembang adalah terkait dengan HPS, kami biasanya berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah setempat, Pak. Namun demikian, Pak, terkait dengan harga di eceran yang tadi Bapak sampaikan barusan, kira-kira Pak, standar dari harga eceran itu seperti apa ya Pak? Karena ini juga menjadi debatable antara kami APIP dengan PPK. Terima kasih Pak Kurniawan. Iya, silakan Pak. Ya, baik. Mohon maaf Ibu, sepertinya jaringan dari Pak Kurniawan sedang gangguan. Tadi mengenai harga apa Bu? Mohon maaf. Terkait HPS, Mbak. Tadi kan Pak Kurniawan sampaikan kepada Pak siapa tadi sebelum yang menanyakan Pak Eva. Oh, Pak Eva, ya. Terkait dengan HPS, memang kan selama ini kami juga menggunakan terkait dengan standar harga yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat ya, kebijakannya seperti apa. Terkait dengan survei harga, kebanyakan PPK juga membuat survei, melakukan survei harga itu pasti di distributor, itu ya Pak. Kalau nggak di pabrikan, dia pasti surveinya di situ. Tapi kan tadi ada masukan menarik dari Pak Kurniawan, artinya PPK itu boleh mengambil harga di eceran gitu. Nah, standarnya seperti apa ya untuk eceran tersebut? Karena ini juga akan menjadi debatable. Itu aja Mbak. Terima kasih. Bisa diulangi Bu, saya sempat keluar tadi. Pak Kurniawan, menarik ini terkait dengan HPS karena ini yang luar biasa Pak. Kalau dalam penetapan pemenang nih Pak. Jadi tadi menarik penjelasan atas pertanyaan Pak Erva tadi, menarik Pak terkait dengan review HPS. Nah, kami memang melakukannya, salah satu sumber dokumen kami adalah yang tadi Bapak sampaikan, kebijakan kepala daerah terkait dengan standar harga.
Kemudian juga terkait dengan harga dari distributor dan pabrikan. Namun tadi saya menarik dengan penjelasan Pak Kurniawan, seharusnya di tingkat eceran nih kita ambil harganya, PPK ambil harganya dari. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Kurniawan, standarnya seperti apa ya tingkat eceran? Karena apa Pak? Ini juga menjadi debatable Pak. Debatable ya antara kami sebagai APIP yang mengawal dengan PPK. Terima kasih Pak Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Jadi ketika kita bicara standar ya, standarnya apa? Ya tentu satu ya. Kita lihat dulu nilai paketnya Bu. Nilai paket. Nah, nilai paket ini kan kalau paket pekerjaan konstruksi itu ada dua jenis ya. Paket pekerjaan kecil dan non kecil ya. Kalau yang kecil itu 0 sampai 15 miliar ya. Kalau yang besar itu berarti yang menengah ya. Non kecil juga dibagi dua ya. Kalau yang non kecil itu dibagi dua, menengah dengan besar. Nah, pemaketan itulah yang jadi standarisasi Bu. Nah, kalau untuk 50 sampai 10 M ya, berarti kan nilai paket pekerjaan itu menengah ya. Kalau 10 M ke atas berarti besar. Nah, itu yang menjadi fokus kalau kita ingin melihat nilai paketnya. Kenapa? Dengan nilai paket itu menandakan bahwa kebutuhan atas belanja ya, atas belanja pekerjaan tersebut sangat tinggi ya. Misalnya kita beli semen ya, kita beli besi ya, kita hitung besi atau survei besi, kita survei bahan-bahan lain, paku dan lain-lain. Nah, itu kita lihat tingkatan pemaketannya. Nah, itu sangat terkait dengan tingkatan pemaketannya. Makin besar pasti makin besar belanja ya, ataupun anggaran atau HPS di pekerjaan tersebut ya, tentu makin besar kebutuhan terhadap volume ya, volume termasuk juga mutu atau ketersediaan bahan itu sendiri. Itu yang pertama ya, tentang pemaketan Bu. Yang kedua adalah memang ketika kita ingin menanyakan kepada PPK, saudara ini menetapkan harga begini SSH. Kalaupun dia lakukan survei terhadap distributor dan retail atau supplier, kita lihat dulu Bu. Kalau kita bicara pernah lihat SCM ya, rantai pasok itu tentang distribusi rantai pasok barang, bahan material, termasuk jasa itu sendiri, ya kan paling rendah di tingkat pengecer. Yang kedua di tingkat distributor, yang ketiga di tingkat agen, yang keempat di tingkat supplier ya, kelima di tingkat pabrikan, dan keenam di bahan ya, bahan. Nah, untuk kita lihat di situ tentu pertama pemaketan, yang kedua kita lihat tingkatannya. Kalau dia di atas distributor ya atau retail ya, berarti masih jauh lebih rendah ya, jauh lebih rendah dari tingkat toko. Kalau dia di tingkat agen jauh lebih rendah dari distributor. Kalau dia tingkat supplier jauh lebih rendah dari di tingkat agen. Kalau di tingkat pabrikan jauh lebih rendah dari tingkat supplier itu sendiri. Nah, akan tetapi perlu diketahui pabrikan itu kan tidak bisa jadi penyedia, supplier itu tidak bisa jadi penyedia, cuma menggambarkan harga. Nah, untuk menentukan itu kita lihat, kita teliti kepada PPK, tanyakan kepada PPK, Pak PPK, ketika saudara mensurvei harga di distributor, di retail, termasuk di supplier kita sendiri, bagaimana yang pemaketannya? Yang kedua, ada tidak diskon, ada tidak potongan, ada tidak antar jemput, antar material dan lain-lain. Itu kan dasar-dasar sehingga harga tersebut kita bisa tahu bahwa PPK melakukan survei harga berdasarkan pertimbangan tersebut. Tapi yang paling pasti kalau kita bicara paket pekerjaan yang nilainya 50 ke atas, maka bisa kita minta kepada PPK ya, PPK untuk survei kembali terhadap retailnya atau terhadap distributor maupun agennya itu sendiri. Demikian Bu.
Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih Bu. Jadi itu tadi ya Bu mengenai jawaban tentang standar harga untuk di tingkat eceran. Semoga bermanfaat ya Bu. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, masih bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi. Oke, Pak, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian untuk sesi diskusi kita hari ini, sesi tanya jawab kita untuk materi hari ini. Terakhir mungkin Pak, closing statement-nya untuk materi hari ini. Ya, pertama ya, perlu kita memahami lebih dalam lagi terhadap koefisien ya, termasuk karakteristik beton ya, untuk memastikan bahwa ketika standar uji yang kita ingin lakukan ya untuk mutu beton, ada standar yang sudah ditetapkan di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2020. Itu sebenarnya pedoman bagi auditor ataupun APIP ya, untuk membandingkan saja apakah apa yang sudah direncanakan sesuai dengan yang sudah dilaksanakan gitu. Dan itu sudah ada standarisasinya ya, standarisasi. Sedangkan apa yang saya sampaikan ini sekedar hitungan-hitungan saja untuk melihat apakah ada kesesuaian perhitungan dari PPK, konsultan terhadap pekerjaan tersebut sendiri. Jadi itu yang menjadi standarisasi kita ya. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik Pak, terima kasih Pak untuk materi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti materi hari ini. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu yang menjalankan atau yang menganut agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.